Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abi Yufalin dan Mempresentasikan tentang UTS pemodelan dan simulasi pada sistem antrian di Warkop. jadi untuk latar belakangnya itu antrean ini sering terjadi di tempat pelayanan dan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena itu, pemodelan sistem antrian menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Warkop Ayam Jago itu warung kopi yang melayani sistem antrian tunggal. Sistem pelayanan akan dilayani oleh satu orang kasir yang bertugas menerima pesanan, menyiapkan minuman, dan melakukan transaksi pembayaran. Observasi kita lakukan selama kurang lebih dari 31 menit dengan jumlah 10 pelanggan yang datang secara acak. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu berfokus pada analisis kasir itu sendiri, yang mana di sini dia menggunakan single server atau kasir tunggal, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil kinerja melalui simulasi selama 1 hari penuh melalui proses replikasi data yang kami dapatkan dari hasil awal, yaitu selama 30 menit. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap idle time maupun waiting time untuk peningkatan efisiensi pelayanan. Ini data observasi kita yang awal itu 10 pelanggan, 30 menit kita observasinya, rata-rata waktu pelayanannya 20 menit, idle time kasirnya itu 11 menit. Ya, dapat dilihat ini data-datanya. Nah, untuk waktu pelayanan dan waktu tunggu dari data observasi tersebut didapatkan hasil visualisasi seperti gambar berikut, yang mana menunjukkan bahwa waktu pelayanan bervariasi antara 1 sampai 4 menit dengan puncak pelayanan yang terjadi pada beberapa pelanggan, dengan contoh pelanggan keempat, keenam, dan juga ke-9 yang mengalami lonjakan yang cukup tinggi di sana. Nah, untuk waktu tunggunya sendiri sangat minimal, bahkan hampir seluruh pelanggan tidak mengalami antrian ataupun waktu tunggu kecuali satu pelanggan yang hanya menunggu 1 menit. Nah, pola ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara efisien dan juga antrian yang rendah dan proses kerja dari kinerja kasir tergolong stabil. Untuk modul simulasinya itu ada replikasi menggandakan waktu yang aslinya 30 menit menjadi 24 jam. Shifting menyesuaikan waktu kedatangan pelanggannya untuk simulasi lebih realistis dan yang terakhir simulasi. Menerapkan model pelayanan untuk hasil simulasi yang lebih efektif. Nah, dari hasil replikasi data tersebut, kita dapatkan hasil perhitungan seperti berikut. Rata-rata antrian selama simulasi adalah 0,1 pelanggan, yang artinya tadi hanya satu pelanggan yang mengalami antrian selama 1 menit, yang menunjukkan bahwa sistem antrian berjalan dengan efisien dan juga menandakan pelayanan yang cepat serta efektif dalam mengatasi antrian pelanggan. Untuk idle time-nya sendiri, presentasi idle time tercatat 36% yang menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengoptimalkan penggunaan kasir sehingga dapat mempercepat proses pelayanan pada pelayanan yang menunggu. Bisa untuk menyiapkan bahan ataupun yang lain. Nah, untuk peluang menunggunya sendiri tergolong sangat-sangat rendah, yang mana mencerminkan efektivitas sistem itu sendiri dalam meminimalkan waktu tunggu dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan pada warkop PNJ. Untuk hasil grafik simulasinya seperti ini. Jadi rata-rata itu waktunya itu yang biru dan rata-rata itu kasirnya itu yang oranye. Melonjak di akhir-akhir. Untuk analisis sistem antriannya itu hasil simulasi itu nunjukin bahwa sistem antrian pada warkop ayam jago tergolong sangat efisien. Rata-rata waktu tunggu pelanggan sangat rendah, hampir seluruh pelanggan langsung dilayani tanpa antrian. Hal ini mengindikasikan kalau kapasitas kasir memadai untuk menangani laju kedatangan pelanggan. Selain itu, variabilitas waktu pelayanan yang relatif kecil menunjukkan bahwa kasir itu bekerja secara stabil dan idle time yang masih cukup besar masih terdapat ruang untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengganggu kualitas pelayanan. Nah, untuk rekomendasi peningkatan pelayanan sendiri, yaitu yang pertama bisa dengan optimalisasi peranan kasir, mengingat idle time kasir yang cukup hampir tinggi sebesar 36%.
Kasir dapat diberikan tas atau tugas tambahan ringan seperti persiapan bahan minuman untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu pelayanan utama. Dan yang kedua adalah pencatatan kedatangan pelanggan yang tidak akurat. Pengamanan lapangan menunjukkan pola kedatangan yang ngacak. Menggunakan sistem pencatatan sederhana dapat membantu memprediksi jam-jam padat sehingga resource atau sumber daya dapat disesuaikan. Nah, untuk yang ketiga, pengelolaan stok dan alat kerja. Memastikan bahan dan alat selalu siap dan dapat menekan variasi waktu pelayanan. Alur kerjanya sendiri yang lebih rapi juga mampu mengurangi potensi keterlambatan kecil yang muncul selama observasi. Untuk yang keempat sendiri, evaluasi berkala dengan simulasi, yang mana simulasi itu sendiri dapat dijalankan secara berkala. Misal secara bulanan untuk menilai apakah jumlah pelanggan itu meningkat. Nah, jika antrian mulai terlihat padat, Warkop dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah kasir atau staf untuk mengubah layout pelayanan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan simulasi yang kita 30 menjadi 24 jam itu, sistem antrean Warkop DM Jago berjalan lancar, stabil, dan efisien. Rata-rata antrian yang sangat rendah, waktu tunggu minimal, serta tingkat idle time yang masih aman menjawab kasir memiliki kapasitas pelayanan yang memadai. Sistem pelayanan saat ini itu dapat diandalkan untuk mengakomodasi volume pelanggan harian. Namun, optimalisasi kecil tetap dapat dilakukan agar performa semakin baik ke depannya. Baik, untuk Google Colab-nya itu Nah, di sini untuk pensimulasian modelnya, data asli diinput di sini dijadikan dalam bentuk array untuk data awal dan pemberian labeling kolomnya. Nah, untuk logik replikasi datanya menjadi durasi yang fleksibel yaitu di sini. Lalu ini opsional untuk kita mau ekspor file Excel-nya atau tidak. Itu untuk perhitungan statistik seperti rata-rata waktu tunggu antrian, peluang customer harus menunggu, rata-rata waktu dalam sistem, rata-rata waktu pelayanan, itu kasir, waktu antar kedatangan, dan juga rata-rata waktu tunggu customer. Yang mana didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk visualisasi grafik perbandingan waktu pelayanan di sini menggunakan kode seperti berikut dengan bar chart. Nah, ini untuk visualisasi hasil tampilan keseluruhan hasil replikasi data yang kami dapatkan dari yang awalnya 30 menit di 24 jam. jadi 24 jam. Bisa dilihat sampai ke menit 1440. Nah, untuk visualisasi trennya yang tadi jadi juga itu time selama 24 jam didapatkan kode seperti berikut dan ringkasan per blok dalam waktu 30 menit seperti ini. Terima kasih presentasi Terima dari kasih kami. ini. Mohon kurang dan maafnya. Ya, itu terima kasih.